menjadi wilayah Muslim. Ya. Afrika sebenarnya sudah laut menuju Eropa itu. Luar biasa. Nah, dalam 1 tahun selalu dilibatkan di majelisnya Umar, diajari fikihnya, diajari tata cara segala macamnya, dan diperhatikan betul. 1 tahun baru Umar mengatakan, ya Ahnaf, saya sudah mengujimu dan saya tidak mendapati zahirmu kecuali baik. Ya. Saya harap mudah-mudahan batinmu juga baik seperti zahir. Kenapa? Kita manusia hanya bisa melihat yang zahir, ya, yang tampak banyak. Diuji begini, ada kasus begini, bagaimana dia mencari solusinya. Ya. Tapi kalau diuji keikhlasan, siapa tahu orang ikhlas atau enggak, kan urusan hati. Nah, sehingga Umar hanya mengatakan, hanya berpesan, mudah-mudahan batinmu lahir batinmu sesuai dengan lahiriah. Sirruka yuwafiqu ala niyatika. Ya, itu harapan. Dikirim ke Irak untuk bergabung dengan pasukan yang dipimpin oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala. Dikirim surat rekomendasi langsung. Ini ada datang balawan Tuhan Ahnaf bin Qais. Jadikan orang terdekatmu, jadikan tempat untuk musyawarah. Masih muda. Sementara Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala itu kan sudah sepuh, sudah sahabat senior, ya. Saat itu sedang memerintah daerah Irak. Walhasil perjalanan inilah yang mengisi hari-harinya Ahnaf bin Qais, sehingga banyak yang mengatakan, wahai Ahnaf, bagaimana kamu bisa mencapai posisi ini? Ya. Bagaimana kamu bisa menjadi sayyidnya Banu Tamim? Banu Tamim ada ratusan ribu orang. Kamu tiba-tiba kamu bukan anak kepala suku, tapi bukan orang paling kaya, bukan orang paling ganteng, bukan orang paling segala macam lah, ya. Kenapa? Tadi ada cacatnya kan, dari secara fisik dia cacat. Tapi juga bukan dari orang rendah, orang kelas menengah. Nah, ditanya begitu, bima sitta, bagaimana kamu bisa memimpin? Tadi sudah kita kenal sifat-sifat yang dimiliki oleh Ahnaf ibn Qais tadi, ya, yang hikmah, kemudian akal, kemudian kesabaran, dan lain-lainnya. Akalnya yang luar biasa, kemudian keadilannya, kebijaksanaannya. Ini saking banyaknya pujian tadi ini omongan kadang-kadang nggak perlu depan, ya. Tapi ada yang bertanya, bagaimana kamu bisa memimpin semua ini? Memimpin, gelar pimpinan Bani Tamim itu diberikan oleh Umar bin Khattab. Gara-gara tadi 10 orang yang dipanggil untuk menyampaikan keluhannya apa, semua hanya bilang, Anda lebih tahu lah kondisi kami, gitu, ya. Tapi Ahmad doang yang menjelaskan tadi kondisi yang dibutuhkan masyarakat kami adalah air. Ya. Sehingga kemudian kandas saja sampai mengatakan Umar Khattab, kau betul-betul sayyidul qaum, pimpinan masyarakatmu yang ada di luar itu adalah kau, gitu, ya. Nah, ada beberapa pesan ketika ditanya bima sitta, dengan apa kau sa'ala sa'il, ada orang bertanya, manil ladzi yusawwiduhu qaumahu ya bahar. Fa'ajaba. Ini dia salah satu contoh ucapan hikmah, ucapan singkat tapi maknanya panjang. Dia mengatakan, man kana fihi arba'u khisal, siapa yang punya 4 sifat, sa'ada qaumahu, maka dia akan menjadi pimpinan kaum. Ghayra mudafa, tanpa ada yang bisa menolak. Orang punya 4 sifat, maka dia akan menjadi pimpinan di kaumnya tanpa ada yang merasa keberatan. Apa yang pertama? Man kana lahu dinun yahjizuhu, kalau dia punya kualitas agama yang bisa membatasi dirinya. Artinya apa? Dia punya ilmu agama,
agamanya dilaksanakan, fikihnya dilaksanakan. Sehingga karena dia punya agama, ini boleh halal diambil, yang ini haram nggak mau ya. Jadi perbuatannya, sikapnya jalan dengan agamanya. Halal haramnya tahu. Itu satu. Yang kedua, wahasabun yasunuhu, dia punya hasab ya, prestisius keluarga, nasab dan hasabnya yang akan melindunginya. Dia punya juga nama ya. Di masyarakat itu terkenal dengan misalkan orang baik gitu ya, dikenal orang baik, punya pendukung, punya latar belakang yang bagus. Yang ketiga, wa aqlun yursiduhu, kemampuan otak yang bisa menentukan arah jalannya, keputusannya, kebijaksanaannya. Wa haya'un yamna'uhu, dan sifat malu, mau menyalahgunakan kewenangan malu, mau menyisipkan sebagian dari harta yang diterima ya, malu, menyalahgunakan korupsi segala macam malu. Kenapa? Ada sifat. Jadi agamanya bagus, ibadahnya bagus ya, walaupun bukan orang yang paling alim, tapi dia komitmen, integritas. Ada fikih, itu bukan sekedar orang tahu halal haram dah, teori dah, tapi prakteknya jalan ya. Hasab ya, dukungan dari keluarga atau latar belakangnya yang bagus. Kemudian ada akal, emang mampu, bukan orang yang nggak bisa. Jadi pimpinan kenapa salah satu rumusnya adalah otaknya jalan, mikirnya jauh kan, mikirnya jauh. Kalau hanya nggak punya akal, nggak punya ini, cuma banyak dukungan, itu kan khawatirnya hanya dimanfaatkan menjadi boneka saja ya. Banyak kisah, banyak cerita tentang itu. Yang keempat tadi punya sifat malu, malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malu dipercaya jadi begini, kemudian menyalahgunakan dan lain-lain. Ini jawabannya. Dan ada jawaban yang lain nanti kita akan dengar ya, bagaimana beberapa kasus yang menunjukkan kemampuan atau sifat mulia yang ada pada Ahmad bin Qais. Jadi setelah diajari oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala 1 tahun penuh, kemudian dikirim ke Basrah di bawah pimpinan untuk bergabung dengan pasukan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Dan juga rekomendasi yang ditulis oleh Umar kepada Abu Musa, sahabat mulia ini, untuk menjadikan Ahmad bin Qais sebagai tangan kanan, salah satu tangan kanan, atau sebagai anggota mustasar dewan ya, dewan pertimbangan agung kota itu. Jadi masing-masing pimpinan di dalam Islam, fikih Islam kalau atau siasat syariah yang kita pelajari, pimpinan itu sehebat apapun nggak bisa bergerak sendiri, mesti ada para sahabat. Nabi SAW dituntun oleh wahyu, tapi tetap Nabi punya sahabat-sahabat dekat. Ada yang nanti disebut khulafaur rasyidun ya, yang 4 orang itu kan ring Nabi. Yang pertama ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Ring Nabi yang pertama. Emang Nabi kurang dukungan wahyu Pak? Enggak, tapi itu mengajarkan proses. Abu Bakar menjadi khalifah, enggak mentang-mentang, bahkan pesannya, kalau saya lurus bantu saya, tapi kalau saya bengkok luruskan, kan gitu. Umar bilang, ya udah nanti saya luruskan dengan mudah. Maka kemana-mana ini tangan kanan Abu Bakar adalah Umar bin Khattab. Umar menjadi pimpinan. Umar mengangkat 6 orang sahabat, sahabat-sahabat utama. Tapi apakah 6 orang cukup? Enggak. Jadi ada sahabat utama yang dikasih wasiat oleh Umar, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, dan lain-lain sahabat yang pokoknya kalau saya meninggal dunia 6 orang silakan musyawarah,
nanti pilih salah satu dari 6 orang. Tapi kita dikenali dengan perjalanan Umar bin Khattab dalam soal ilmunya, dalam soal musyawarahnya, ini luar biasa. Ngumpulin sahabat-sahabat senior dengan sahabat-sahabat junior, seperti misalkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala, itu masih muda banget, tapi dimasukkan ke majelis musyawarahnya Umar untuk mendengar dari persepsi yang senior bagaimana dalam satu kasus, dalam satu Abdullah bin Mas'ud yang masih muda belia dimasukin